Demak terletak di tepi laut. Untuk saat ini, Kerajaan Demak berada di wilayah Bintara. Wilayah Bintara berada di Jawa Tengah. Saat pemerintahan Sultan Prawoto, Kerajaan Demak mulai dipindahkan ke daerah Prawoto. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang ada di pantai utara Jawa. Kerajaan Demak dahulu didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Sebelum menjadi sebuah kerajaan Demak, Demak merupakan daerah Majapahit di daerah kekuasaan Brawijaya V. Demak merupakan kadipaten yang bernama Gelagawangi. Demak merupakan satu-satunya kadipaten yang memiliki seorang adipati yang beragama Islam. Setelah Kerajaan Pahit mengalami kemunduran, Demak mulai memisahkan diri. Atas restu dan dukungan dari Wali Songo, Raden Patah membangun Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan satu-satunya pelopor penyebar agama Islam di wilayah Pulau Jawa dan pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Keadaan politik Kerajaan Demak dapat kita lihat dari silsilah pimpinan Kerajaan Demak itu sendiri. Yang pertama yaitu Raden Patah. Raden Patah merupakan raja pertama yang memimpin Kerajaan Demak. Ia memimpin selama 18 tahun, dimulai dari tahun 1500 sampai dengan tahun 1518. Dalam masa pimpinannya, Kerajaan Demak menjadi maju, yaitu sebagai pusat perdagangan, juga sebagai penyebaran agama Islam. Yang kedua yaitu Pati Unus. Pati Unus merupakan anak dari Raden Patah. Ia memimpin selama 3 tahun, dimulai dari tahun 1518 sampai dengan tahun 1521. Ia terkenal dengan sebutan Pangeran Sabranglor. Mengapa? Itu dikarenakan dalam perperangannya melawan Portugis dalam memperebutkan Malaka. Namun, sayangnya pada perperangan yang kedua, ia pun gugur. Yang ketiga yaitu Sultan Trenggana. Sultan Trenggana dalam silsilah Kerajaan Demak terkenal karena perlawanannya melawan Portugis di bawah pimpinan Fatahillah dalam memperebutkan Sunda Kelapa. Pemerintahannya berakhir pada saat ia wafat, yaitu pada tahun 1546 dalam perperangan Pasuruan. Yang keempat yaitu Sunan Prawoto. Sunan Prawoto memimpin hanya beberapa tahun saja, dikarenakan ia lebih tertarik sebagai ulama dalam menyebarkan agama-agama Islam di seluruh penjuru Jawa. Dan yang terakhir yaitu Arya Penangsang. Arya Penangsang dalam sejarahnya tercatat bahwa ia menyuruh suruhannya untuk membunuh Sunan Prawoto agar ia menjadi seorang raja di Kerajaan Demak. Pada saat ia menjadi raja pada Kerajaan Demak, ia memindahkan pemerintahan yang ada di dalamnya ke Jipang. Setelah itu, berbagai konflik pun masuk. Terlebih lagi saat ia memindahkan Kerajaan Demak ke Pajang, yaitu di tahun 1586. Dan pada saat itu juga Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Dan pada saat itu juga Kerajaan Demak pun runtuh dan berakhir. Kehidupan perekonomian. Kerajaan Demak berkembang pada sektor perdagangan dan pertanian, dengan lebih menitikberatkan pada sektor perdagangan. Karena letak Kerajaan Demak yang sangat strategis, yaitu berada di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur. Kehidupan sosial budaya masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma-norma dan tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Hasil kebudayaan masyarakat Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebab runtuhnya Kerajaan Demak. Penyebab runtuhnya Kerajaan Demak yang pertama yaitu terjadinya perang antar saudara. Tragedi ini dilakukan oleh Pangeran Surowiyoto dan Sultan Trenggana dalam memperebutkan tahta kerajaan. Perebutan ini terjadi pada saat Raden Patah meninggal dunia. Namun, di dalam perselisihan tersebut, Sultan Trenggana yang menduduki tahta kerajaan tersebut. Yang kedua, yaitu adanya perbedaan sengketa dalam keluarga. Raden Patah memiliki banyak anak laki-laki, namun pada ibu yang berbeda-beda. Perdebatan ini terjadi pada saat Raden Patah meninggal dunia. Pada saat itu, Pangeran Surowiyoto bersama Raden Trenggana memperebutkan posisi tahta kerajaan yang selanjutnya. Perselisihan ini semakin menjadi karena Pangeran Surowiyoto merupakan anak tertua dari kerajaan, tetapi lahir pada istri yang ketiga. Sedangkan
Raden Trenggana lahir pada istri yang pertama. Yang ketiga yaitu pemerintahan kerajaan yang gagal. Pemerintahan kerajaan yang gagal ini terjadi akibat perbedaan mazhab antara masyarakat dan juga bangsawan. Pemerintahan juga lebih fokus pada perperangannya. Hal ini menyebabkan kerajaan Demak pun runtuh.